Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa Ahok akan menindak tegas angkutan umum yang ngetem di jalanan karena menyebabkan kemacetan. Untuk itu, beliau menghimbau kepada masyarakat agar memfoto angkutan umum dan platnya yang terlihat ngetem di pinggir jalan, lalu mengirimnya ke pihak Pemprov DKI untuk mendapatkan reward sebesar Rp5.000 hingga Rp50.000. Aksi ini dilakukan Ahok karena ia geram dengan masih maraknya pungutan liar terhadap angkutan umum di jalan raya yang membiarkan budaya ngetem angkutan umum di jalan raya. Ternyata selain Pak Ahok, ada juga aksi-aksi dari orang atau kelompok yang juga geram terhadap pelanggaran-pelanggaran jalan raya yang kerap dilakukan dan dibiarkan. Siapa saja mereka? Berikut aksi-aksi pendekar jalanan versi on the spot. Akhir-akhir ini, para pengguna media online dihebohkan oleh aksi Ichiro. Siapakah dia? Ia merupakan sosok pengendara mobil yang gerah dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jakarta. Aksi yang menimbulkan pro kontra. Bagaimana tidak, ia tak segan menabrakkan kendaraan-kendaraan ngawur yang melanggar lalu lintas. Sosok ini memang sangat ekspresif. Belakangan diketahui jika Ichiro merupakan nama mobil yang dikendarai oleh seorang pria bernama Andi Wenas. Sosok Ichiro menjadi populer ketika salah satu forum di Indonesia melaporkannya bahwa Ichiro telah menabrak salah satu pengendara yang juga anggota forum tersebut. Namun belakangan Ichiro memberikan bantahan mengenai kasus tersebut. Sebelum menjadi populer seperti sekarang ini, ternyata Ichiro kerap mengunggah video aksinya saat bersinggungan dengan kendaraan lain yang dianggapnya melanggar lalu lintas. Jelas saja aksi yang dilakukan oleh Andi Wenas ini bisa sangat berbahaya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pengendara lain. Terlebih, jika aksinya ini tidak diterima oleh pihak lain, bisa-bisa menimbulkan perkelahian dan melahirkan tindak pidana baru. Pada 4 Februari 2015 lalu, penyidik Subdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya telah meminta keterangan Andi Wenas terkait aksi yang menindak pelanggar lalu lintas di jalanan. Polisi juga menilang Andi Wenas karena diketahui memodifikasi mobil off-road itu, di mana bemper depan dan belakang dipakaikan pelindung besi dan bannya pun dipakai ban khas off-road. Ia juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Aksi Ichiro mungkin tidak akan timbul jika saja para pengendara saling menghormati di jalan dan mematuhi peraturan. Lemahnya penegakan hukum menjadi alasan munculnya sosok Ichiro lain. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin belum mengenal Koalisi Pejalan Kaki yang merupakan kelompok kecil yang memperjuangkan hak-hak para pejalan kaki di Indonesia. Adalah Antoni Lajar, salah satu inisiator Koalisi Pejalan Kaki yang pada mulanya mengaku terusik dengan pertanyaan putrinya yang baru berusia 6 tahun saat mengajaknya berwisata ke Museum Fathahillah pada Juli 2011 silam. Putrinya bertanya, mengapa sepeda motor boleh lewat trotoar? Padahal trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dari situlah ia kemudian mengajak teman-temannya seperti untuk membentuk koalisi pejalan kaki. Salah satu aksi yang pernah dilakukan oleh Antoni Lajar adalah ia pernah melakukan aksi tidur di trotoar di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat pada 2012 silam. Ini ia lakukan guna mengembalikan hak-hak pejalan kaki. Kemudian ia bersama rekan-rekannya kerap melakukan aksi menghalau sepeda motor di trotoar yang sering melintas di atas trotoar, terlebih saat macet. Dalam aksinya, mereka kerap berhadapan dengan pengendara motor nakal yang seenaknya menggunakan trotoar. Walaupun aksi ini terbilang berbahaya, mereka terus menjalaninya dengan berani. Saat ini, komunitas ini telah menyebar ke kota Medan, Yogyakarta, dan Bogor dengan ratusan anggota. Mereka masih terus melakukan aksi jalanan 1 bulan sekali di hari Jumat. Mereka juga terus mengkampanyekan area pedestrian atau trotoar dan penyeberangan yang layak dan aman. Pak Polisi, mohon aksi mereka dibantu ya dengan memberi tindakan kepada para pengendara motor yang melintas di atas trotoar. Karena para pengendara nakal ini kadang justru lebih galak daripada pejalan kaki.
me back to the middle of nowhere, back to the place only you and I share. Remember all the memories. Sebagian dari Anda mungkin pernah menjumpai para pengatur lalu lintas yang kerap disapa polisi cepek. Ya, mereka mengatur lalu lintas dengan mengharapkan imbalan dari pengguna kendaraan yang melintas di pertigaan atau perempatan. Tapi ada salah satu polisi cepek di Surabaya yang mempunyai kebiasaan aneh. Ia terlihat sering menggunakan kostum yang aneh-aneh. Adalah Sutrisno, yang dalam membantu mengatur lalu lintas kerap menggunakan kostum aneh, mulai dari kostum tentara Romawi hingga berpakaian ala pejuang 45. Menurutnya, jumlah kostum yang sudah ia pakai mencapai 5.000 buah. Sebagian kostum-kostum ini didapat dari hasil mengorek-orek tumpukan sampah, dan beberapa kostum dibuatnya sendiri dari barang bekas, seperti topeng-topengan Godzilla atau topeng tentara Romawi. Mungkin tidak sekedar memudahkan pengguna jalan berseliweran di pertigaan itu. Keberadaan Sutrisno juga cukup menghibur para pengguna jalan, sehingga banyak yang rela merogoh koceknya karena merasa terhibur dan terbantu oleh kehadirannya. No question, girl, your love has got me feeling up. Hey! Batman merupakan salah satu tokoh superhero di dalam film dan cerita fiksi. Namun di dunia nyata ternyata ada juga sosok Batman yang juga menjadi pahlawan. Ya, seorang pria di Bradford, Inggris yang memakai kostum Batman menjadi populer berkat aksinya menangkap dan menyerahkan seorang penjahat ke kantor polisi pada Februari 2013 lalu. Aksinya ini terekam kamera CCTV di kantor polisi dan menjadi buah bibir masyarakat setempat. Pria yang belum diketahui identitasnya ini menangkap pencuri dan membawanya ke kantor polisi Bradford, Inggris untuk ditindak lebih lanjut. Pria berkostum Batman ini dijuluki Batman Bradford dan sosoknya masih menjadi misteri. Aksi begal atau aksi perampasan kendaraan motor yang baru-baru ini terjadi di Depok membuat resah warga sekitar. Masyarakat dihimbau agar tidak melalui jalan yang rawan pembegalan. Hal ini membuat gerah para anggota klub atau komunitas di Depok yang tak bisa tinggal diam dengan aksi begal ini. Mereka turun tangan memberikan bantuan dengan mengamankan beberapa orang yang dicurigai sebagai begal di wilayah Juanda dan sekitarnya. Mereka kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Meski pihak kepolisian sudah melakukan pelarangan bagi klub atau komunitas motor di Depok untuk turun tangan karena resikonya sangat besar, mereka tetap tak peduli. Diketahui komplotan begal mempunyai senjata tajam hingga senjata api dan tak segan melukai, bahkan membunuh calon korbannya. Aksi klub motor ini tetap didasar oleh keinginan mereka untuk membantu masyarakat, polisi, dan tetap dalam ranah aksi yang aman. Tak hanya di Jakarta, jalanan di kota Bogor juga terkenal dengan kemacetannya. Apalagi ketika musim liburan tiba, sejumlah ruas jalanan di kota yang juga berjuluk Kota Sejuta Angkot ini menjadi sangat macet. Untuk itu, kehadiran polisi cepek di persimpangan jalan rupanya juga cukup membantu memperlancar kemacetan. Dari sekian banyak polisi cepek, ada satu orang yang memiliki penampilan berbeda. Ia adalah Mahfud, yang membantu mengatur lalu lintas sambil berjoget. Ia mengaku terinspirasi dari tokoh-tokoh pelawak dan musisi. Ia memandang sebagian besar pengguna jalan mudah terpancing emosinya. Untuk itu, ia berusaha untuk menghibur para pengguna jalan sembari mengatur lalu lintas. Atas kegigihannya membantu melancarkan arus lalu lintas, ia pernah mendapatkan berbagai penghargaan, seperti penghargaan disiplin dan tertib lalu lintas dari pemerintah Kota Bogor tahun 2004 dan 2007. Pemirsa, itulah aksi pendekar jalanan versi On The Spot. There are times when I cry 'cause you shed no tears.